apa? Bentuk-bentuk aljabar, Bu. Ya, benar. Kita kemarin udah belajar tentang bentuk-bentuk aljabar. Kalau misalnya Ibu punya 3x ditambah 2y ditambah 3. Kira-kira kalau kayak gini ada berapa suku ya? 3. Sukunya apa aja? 3x, 2y, 3. 3. Nah, 3 yang di sama x ini disebut apa? Koefisien. Mana lagi yang disebut? 2. 2. Koefisien dari apa, Suci? Y. Benar sekali. Terus kalau x dan y ini disebut apa, Erca? X dan Y variabel, Bu. Iya, benar sekali. Terus kalau konstanta yang mana, Yosi? 3, Bu. Di kanan, Bu. Iya, benar. 3 yang di kanan. Nah, kan kita udah belajar tentang bentuk-bentuk aljabar. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Operasi, Bu. Operasi aljabar. Iya. Penjumlahan pengurangan. Iya, benar. Semuanya benar ya. Dirangkum semua jawabannya. Kalau hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar, yaitu tentang pertambahan dan pengurangan operasi aljabar. Harapannya kalian dapat menentukan hasil dari operasi bentuk aljabar yang dalam hari ini kita akan belajar, yaitu pertambahan dan pengurangan. Oke, kita masuk materi ya. Dalam hal ini untuk melakukan operasi tambah dan kurang aljabar, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pakai. Yang pertama itu adalah yang dapat dioperasikan hanyalah suku-suku sejenis. Tahu nggak maksudnya yang dapat dioperasikan hanya suku-suku sejenis? X sama X. Ya, betul. Y sama Y. Benar. Z sama Z. Jadi yang dapat dioperasikan itu hanyalah yang memiliki variabel yang sama. Nah, yang kedua itu, ketentuan yang kedua adalah yang ditambah atau yang dikurang hanyalah koefisiennya saja. Nah, ada yang mengerti gimana nih maksudnya yang ditambah atau dikurang hanya koefisiennya saja? Itu Bu. Yang 3 sama 2-nya aja. Kalau ada sama, kalau sukunya sama. Oke, kalau misalnya Ibu di sini punya 2x ditambah 3x. Gimana? 5 jadi Bu. 2 sama 3-nya jadi Bisa 2. dijumlahkan, Bu, karena sama X. Ya. Ya, yang memenuhi yang pertama itu suku sejenis, dan yang ditambah dan dikurang hanya koefisien saja. Jadi Ya. bukan 5xx ya, Oh, iya. tapi Oke. 5x. 5x Nah, aja. yang ketiga adalah ada ketentuan lagi. Siapa yang masih ingat? Positif dikali positif sama dengan Positif. positif dikali negatif sama dengan Negatif. negatif dikali positif sama dengan Negatif. dan negatif dikali negatif sama dengan Positif. baik. Wah, ternyata anak-anak Ibu sudah belajar semua. Tepuk tangan dong untuk semua. Nah, terus Ibu ada soal nih. Misalnya 2x ditambah 3y ditambah 4 ditambah dengan 5y ditambah 2. Nah, di sini Ibu sudah punya media pembelajaran. Ada yang tahu ini nama medianya apa? Papan tambah kurang aljabar. Iya, benar. Mata kuda. Dapat dibaca di sini kalau nama media ini adalah mata kuda atau papan tambah kurang aljabar. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan medianya. Nah, pertama kita keluarkan terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyederhanakan bentuk aljabar ini? Arca, Bu. Oke, boleh Arca. Aljabar. 2x ditambah 3y plus 4 ditambah 5y plus 2, Bu. Silakan Erca duduk dulu ke tempatnya. Oke, benar ya apa yang dijawab oleh Erca? Benar, Ibu. Menggunakan aturan ini kita dapatkan kalau 5y ditambah 2-nya bisa dikeluarkan. Sekarang kita dapat menyelesaikan permasalahan ini menggunakan medianya. Ada yang bisa bantu Ibu? Osi. Oke, Osi silakan.
berbeda. Itu ada di sini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bulat, kotak, dan segitiga. Jadi bentuk-bentuk ini bisa kita visualisasikan untuk memvisualisasikan variabel atau suku-suku dari aljabar tadi. Nah, di sini juga di dalam bentuk ini ada 2 warna, yaitu di sini kuning dan hijau yang mengibaratkan dengan positif dan negatif. Oke, kalau Osi mau mengerjakan soal ini, Osi mengibaratkan X itu sebagai bentuk apa? Bulat. X itu bulat. Oke, X bulat. Dan Y-nya? Y-nya petak. Y-nya segi 4. Konstantanya segitiga. Tantanya segitiga. Iya. Agak tuh. Oke, nah terus kita bikin ketentuan lagi. Yang mau yang positif yang mana? Yang hijau atau yang kuning? Yang kuning. Kuning sebagai positif. Dan hijau berarti sebagai Negatif. Negatif. Silakan Osi memvisualisasikan suku-suku di aljabar tadi. Silakan kerjaan soal ini. Nah, kita buat ketentuan kalau kuning bertemu hijau itu habis ya. Ya, Bu. Oke. Jadi hasilnya dari 2x ditambah 3y ditambah 4 ditambah 5y ditambah 2 berapa hasilnya Osi? Bisa dituliskan? Ini 2x ditambah 8y ditambah berapa ini? 5, 6 tambah 6. Oke, terima kasih Osi, silakan duduk ke tempat duduknya. Oke, tadi Osi sudah berani menjawab soal yang tadi. Gimana Erca, apakah jawaban Osi ini betul? Betul, Bu. Oke, betul. Coba Suci, apakah jawabannya si Osi tadi betul? Betul. Benar ya, tadi kan tadi kuning semua. Kuning itu berarti positif semua kan? Nah, jawabannya 2x ditambah 8y ditambah 6. Iya, benar. Betul. Coba tepuk tangan dulu untuk Osi. Oke, selanjutnya Ibu punya soal lagi. Misalnya 3x ditambah 5 dikurang 3x ditambah 2y dikurang 3. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab soal ini? Suci. Oke, Suci. Jadi kita keluarkan dulu, Bu. Kan ini masih dalam kurung-kurung menggunakan sifat distributif, Bu. Jadinya 3x plus 2y min 3. Dah, Bu. Yakin? Salah, Bu. Oke. Ini plus, ini harusnya min. Oke, kenapa Suci? Kenapa bisa kayak Karena gitu? Bu tadi kan Ibu sudah menjelaskan kalau negatif dikali positif jadinya dia negatif. Sedangkan kalau negatif dikali negatif dia jadi positif. Karena ini positif, ini negatif, makanya dia negatif, negatif, positif. Baik, pintar. Oke, selanjutnya coba kerjain lagi. Lanjutin soalnya. Oke, ini ya, Bu. Oke. Kita permisalannya sama kayak Osi tadi ya, Bu. Iya, boleh. Oke, berapa jawabannya Suci? Ini karena ini minus tambah positif jadi habis. Min positif tambah negatif jadi 0, positif tambah negatif jadi 0. Ini, Bu, hasilnya. Jadi hasilnya berapa Suci? Minus 2y ditambah 8. Oke, minus
Jawabannya Minus 2Y ditambah 8. negatif 2Y ditambah 8. Terima kasih Suci atas jawabannya. Silakan duduk ke tempat duduknya. Oke, benar ya jawabannya Suci. Tepuk tangan dulu dong untuk Suci. Oke, tadi kita udah belajar tentang operasi bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ada yang masih bingung? Saya belum. Oke, Osi silahkan. Bu, Kak Mama, kalau soalnya itu misalnya 50x ditambah 70y dikurang 100 Z. Oke, maksudnya Osi yang koefisien yang besar. Iya Bu, itu kan gak nyampe 100 pion-pionnya. Pion-pionnya ini nggak nyampe 100. Kira-kira gimana ya dia bisa jawab? Kalau saya misalkan Bu, Misalkan seperti apa? Satu pion 10. Satu pion sama iya bukan dengan itu tadi 10 kita ibaratkan 1x sama dengan 1 bulan. Jadi kita misalkan 10x sama dengan 1 pion. Boleh kita misalnya satu pion itu sebagai 10 koefisien apabila kelipat semua dari koefisiennya atau semua dari konstantanya itu kelipatan 10. Tapi gimana dong kalau misalnya bukan kelipatan dari 10? Apakah bisa dimisalkan? 3. Jadi kalau misalnya dalam bentuk kelipatan bisa dimisalkan, tapi kalau enggak kita bisa menggunakan cara, kan kita udah ngerti tuh konsepnya, jadi kita bisa langsung saja mengerjakannya. Oke Bu. Oke, apa ada yang masih bingung? Enggak. Oke, kalau sudah enggak bingung, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya. Oke, Suci silakan. Jadi Bu, hari ini kita belajar tentang operasi aljabar, operasi bentuk aljabar yang mana penjumlahan dan pengurangan. Jadi bentuk aljabar itu kan dia ada variabel, ada koefisien dan konstanta. Nah yang dapat dioperasikannya itu cuma suku-sukunya yang sejenis, misalnya x sama x, y sama y. Terus yang ditambah sama dikurang itu cuman yang angka-angkanya saja Bu. Jadi 3x plus 2x itu jadinya 5x gitu. Terus penjumlahan pengurangannya juga kalau misalnya dalam kurung kita ngikut yang aturan yang sudah pernah kita pelajarin Bu. Plus kali plus jadi plus, plus kali min jadi min, min kali plus jadi plus, min kali min jadi plus gitu Bu. Sekali, tepuk tangan dulu dong untuk Suci. Ya benar ya teman-teman Suci, kalau kita di operasi bentuk aljabar ini yaitu penjumlahan dan pengurangan ini kita tuh hanya mengurangkan atau menjumlahkan suku-suku yang sejenis saja. Lalu kita hanya mengurangkan atau menjumlahkan angkanya saja atau koefisiennya saja atau konstantanya saja. Itu pun yang sejenis variabelnya. Dan kita menggunakan aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebagai pemantapan, Ibu minta tolong kerjakan latihan halaman 105. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Oke, bagian A tolong kerjakan ya 1 sampai 3. Ya Bu. Hanya 3 soal saja. Dikumpul minggu depan. Ya Bu. Untuk pembelajaran minggu depan kita masih dalam topik yang sama yaitu operasi bentuk aljabar, tapi bukan pengurangan dan penjumlahan. Ada yang tahu? Kalian dan pembagian. Jadi di minggu selanjutnya kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar yaitu perkalian dan pembagian. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.